Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang monitoring, measurement, dan evaluasi. Tidak ada orang di dunia ini yang menginginkan melakukan sesuatu yang sia-sia, betul? Apalagi jika kita kaitkan dengan dunia pekerjaan. Ya iyalah, setelah banyak effort yang kalian sudah keluarkan, ditambah dengan budget yang super duper besar yang susah untuk diminta approvalnya. Oke? Bahasan ini adalah fase akhir dari setiap program komunikasi atau kampanye PR kita. Sebelum kita memutuskan apakah program tersebut sesuai target dan tahapan komunikasinya, apakah kita perlu gantikan dengan program lainnya atau harus kita teruskan? Dan lain-lain. Untuk hal ini, yang perlu kita pastikan terlebih dahulu adalah bagaimana dengan pesan yang kita persiapkan. Karena kredibilitas dari isi pesan kita itulah yang memiliki efek besar dari semua sisi kita memandang. Why? Sering itu selalu akan kalian dengarkan. Kenapa? Karena pesan yang kita sampaikan pada akhirnya akan kembali ke kita juga. Akan kembali kepada kita sebagai pengirimnya. Lebih dari sebelumnya, pesan kita adalah apa yang kita akan lakukan yang akan membantu membuat reputasi korporasi kita. Oke. Dan dalam hal ini kita harus mempunyai identitas kita. Dan hal ini harus dikaitkan dengan sesuatu yang khas, sesuatu yang memang punya kita sendiri. Online, hubungan antar anggota komunikasi yang didorong oleh minat, dibangun melalui ekspresi nilai individual, dan nilai-nilai inilah yang dikonsolidasikan oleh kepercayaan. Karena kita perlu ingat di sini, membangun kepercayaan itu tidak segampang kita berkata, I trust you, or you can trust me. Trust is not a gift. Pasti ya, you have to earn it. Kamu harus mendapatkan kepercayaan tersebut. Hal ini akan kamu jalani dengan proses panjang, dengan track record yang tidak bisa kalian tutup-tutupi. Karena tidak ada komentar yang bisa terlalaikan di internet. Oke, kita lanjut. Nah, salah satu keuntungan dari perkembangan teknologi yang kalian tidak bisa pungkiri adalah kemudahan dalam melakukan pekerjaan kita ini sebagai humas, sebagai PR. Internet dan perkembangan teknologi itu memberikan saluran yang sangat bermanfaat untuk kita melakukan promosi dan juga melakukan kegiatan publikasi. Nah, tapi sebenarnya masih ada kelebihan yang ditawarkan di sini. Kelebihan yang melebihi apapun bagi saya ya, yaitu sarana komunikasi dua arah kita dengan publik. Itu yang paling penting. Selain memberikan saluran untuk memberikan informasi, juga kemampuan untuk mendengarkan apa yang publik bicarakan, publik rasakan tentang kita. Karena selama beberapa dekade, industri PR
itu telah berusaha memonitor, mengukur, mengevaluasi, dan juga melaporkan semua program komunikasinya dengan berbagai cara. Ya pastinya ke manajemennya ya, dengan satu tujuan, untuk memahami atau untuk memberikan pemahaman kepada manajemen betapa besarnya kontribusi PR kepada korporasi. Nah, itulah sebabnya monitoring sangat dibutuhkan. Dengan monitoring kita dapat menganalisa semua bentuk respon ataupun feedback tentang perusahaan kita yang muncul dari jejaring sosial, yang ada di media online, oleh internet. Internet adalah jejaring yang melibatkan partisipasi audiens secara aktif. Mereka dapat menarik informasi, memberikan komentar atau opini, dan ketika jejaring sosial berevolusi, hal ini akan menjadi proaktif. Media sosial bisa atau dapat mempengaruhi kebijakan pemasaran. Dan media sosial dapat mempengaruhi kebijakan manajemen korporasi kita. Kita lanjutkan memantau tren. Pemantauan tren ini sangat berguna bagi perusahaan karena akan memberikan wawasan tentang dampak perusahaan yang sudah online dan tentang pihak lain terkait. Yang kerennya lagi, dengan memantau tren ini, kita bisa mengetahui dengan cepat jika ada hal-hal menyimpang sehingga kita dapat mengantisipasinya. Selain itu, dengan memantau tren yang ada ya, kita akan terbantukan. Kita bisa mengikuti perkembangan industri atau mengupdate diri dengan temuan-temuan sektoral. Ya, karena ada tuntutan bahwa kita harus semakin kreatif dan dalam menciptakan program kegiatan yang integrated. Pesan adalah core atau inti dari semua itu. Dengan memastikan pesan kita sudah sesuai dengan goal perusahaan, kita bisa menyebarkan melalui saluran komunikasi kita, termasuk online platform kita. Dan dengan harapan bahwa pesan itu bisa viral dan tetap viral. Semakin berkembang menjadi publisitas positif untuk perusahaan kita. Oke, saya sangat berharap dan menunggu adanya diskusi interaktif dari kita. Silakan datang ke forum diskusi yang telah disediakan, kita bisa berdiskusi. Saya tunggu jika ada pertanyaan ataupun mungkin kalian memberikan informasi-informasi update atau sharing pengalaman ataupun mungkin pembahasan tentang institusi kalian. Tapi nggak boleh curcol tentang personal ya. Oke, terima kasih.